Halo saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi di channel YouTube Omni Christi Channel. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 sakramen yang ada di dalam gereja Katolik dan maknanya. Ayo dukung terus channel Omni Christi dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih. Yang pertama, kita harus tahu apa itu sakramen. Sakramen dalam gereja Katolik adalah kata sakramen yang berasal dari bahasa Latin, yaitu sacramentum, yaitu hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Yang pertama yaitu sakramen pembaptisan. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seorang masuk ke dalam atau menjadi anggota gereja. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal. Makna sakramen pembaptisan sendiri ialah tanda pengampunan dosa, tanda milik Kristus, karunia atas hidup baru, diterima dalam gereja, dan pastinya memperoleh materai yang kekal. Yang kedua adalah sakramen Ekaristi. Istilah perayaan Ekaristi dipandang sebagai kata yang sangat tepat untuk digunakan mengingat makna dasar dari kata tersebut, yaitu puji dan syukur atas karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Makna sakramen Ekaristi sendiri ialah Ekaristi sebagai persatuan dan kebersamaan dengan Yesus Kristus. Yang kedua, Ekaristi sebagai kehadiran Yesus dalam rupa roti dan anggur. Yang ketiga, yaitu Ekaristi sebagai darah perjanjian baru. Yang keempat, Ekaristi sebagai partisipasi dalam perjamuan ekatologis. Yang kelima, Ekaristi sebagai penetapan Tuhan. Yang ketiga adalah sakramen Krisma. Sakramen Krisma adalah sakramen yang diberikan oleh umat beriman sebagai sakramen kedewasaan iman akan Yesus Kristus yang telah siap mewartakan kerajaan Allah. Makna sakramen Krisma yang pertama adalah dewasa dalam iman. Mereka yang menerima sakramen Krisma berarti telah menjadi lebih dewasa. Yang kedua adalah lahir baru. Sakramen ini juga merupakan ajang bagi seorang anak untuk lahir baru dan menerima Yesus Kristus sebagai sejarah pengakuan iman rasuli yang pribadi dalam hidupnya. Yang keempat yaitu sakramen penguatan atau tobat. Sakramen pengakuan dosa atau sering juga disebut dengan sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi adalah salah satu dari 7 sakramen
sakramen dalam gereja Katolik disebut juga misteri. Dalam gereja Timur, di mana penerimanya memperoleh belas kasihan Allah berupa pengampunan atas dosa yang diakui dan disesali. Makna sakramen tobat adalah orang yang sudah dibaptis dan menjadi anggota gereja. Ketika berbuat dosa, ia tidak kehilangan keanggotaan itu, tetapi ia menjauhkan diri dari gereja. Yang kelima yaitu adalah sakramen perkawinan. Perkawinan dalam gereja Katolik atau juga disebut sakramen perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan mempunyai 3 tujuan, yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Makna sakramen perkawinan. Arti sakramen perkawinan dalam maknanya adalah suami menjadi tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi istrinya, dan istri menjadi tanda rahmat kehadiran Tuhan bagi suaminya. Yang keenam adalah sakramen imamat. Sakramen imamat adalah sakramen yang dengannya seorang dijadikan uskup, imam, atau diakon, sehingga penerima sakramen ini dibaktikan sebagai citra Kristus, impersonal Kristi. Hanya uskup, termasuk juga patriark dan paus, yang berhak dan boleh melayankan sakramen ini. Makna sakramen imamat. Imam disebut pelayan Kristus sekaligus pelayan gereja. Karena imamat jabatan mewakili Kristus, maka ia dapat mewakili gereja. Yang ketujuh ialah pengurapan orang sakit atau perminyakan. Menganugerahkan rahmat Roh Kudus yang menjadikan si penderita sakit mempunyai kekuatan, ketenangan, dan kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan karena sakitnya. Makna sakramen pengurapan orang sakit, si sakit siap dan tabah untuk menerima apa saja dari tangan Allah yang mencintai kita, baik dalam kesembuhan maupun dalam maut. Dengan menderita seperti Kristus, si sakit menjadi lebih serupa dengan Kristus. Baiklah, tadi adalah beberapa penjelasan mengenai arti dan makna dari sakramen. Bagi teman-teman, terima kasih untuk telah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy for watching and thank you. Tuhan Yesus memberkati.